Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa market yang terjadi pada tadi malam atau kemarin ya. Kita mulai dari XAUSD ya. Kemarin XAUSD kita membuat analisa jika area ini di break ya, maka saya akan entry di area ini. Ternyata dan ini apalagi ini ya, area ini sebagai market structure break, ini juga market structure break. Jika area ini di break, maka saya akan melakukan entry di area ini ya, melakukan entry di area ini dengan TP. Acuannya adalah di fair value gap ya. Jadi kita analisis awal. Ini ada order block di H1, kemudian dia membuat market structure shift, kemudian mengambil fair value gap ya. Kita juga bisa entry di area ini ya. Dan kemarin ini areanya dan TP nya di area ini ya, sesuai ini. Jadi berdasarkan prediksi kita, kemudian saya entry lagi jika ini di break, market structure break, apalagi yang ini di break. Jadi dua ini di break dan ini di break, maka saya akan entry di area ini. Jadi di area ini kemarin ketika di break ini saya membuat pending order ya, sell limit di area FPG ya. Jadi entry kita ketika ini di break, ketika ini di break ya, ketika ini di break saya membuat sell limit di area ini dengan SL di atasnya, kemudian TP ada di area ini ya, karena di sini kita lihat ada fair value gap. Jadi kita pending order di sini menggunakan sell limit ya. Sell limit di fair value gap. Selanjutnya ini juga sudah TP ya. Ini kemarin juga sebenarnya saya ada entry juga di area ini, karena acuannya ini based liquidity diambil, kemudian dia turun di sini membuat market structure shift ya, membuat market structure shift. Karena di sini ada order block ya, kita TP satunya, TP satunya atau TP terdekat kita adalah di area ini, karena di sini ada order block dan ini sempat diambil dan naik ya, kemudian ngebreak lagi ya, dia membuat market structure break di sini, market structure break. Kemudian membreak, dia ambil area ini ya, ambil area ini fair value gap ya. Ini juga market structure break, ini dua break
yang dia ambil. Saya ada entry ini di kemarin, di sini juga ya, ini ya, ini di New York session ya, ini di New York session. Kita tunggu selesai New York session dan entry di M30 ya. Kalau kita lihat di sini areanya M30 dan atasnya ada order block. Jadi kita bisa entry lagi di area ini dengan TP, karena ini udah habis ya, tidak ada area yang bagus. Jadi bisa TP di area ini karena ini ada sell set liquidity, ya. Ini banding 4, 1/4 biar saya atasnya di sini 1/3-an. Dan ini kemungkinan ambil ini di break ya, ini market structure, dan saya coba entry di sini ya, ternyata tidak diambil yang sini ya, jadi ini belum diambil. Selanjutnya CHFJP. CHFJPY, kalau kita lihat di sini, ini ada liquidity grab, kemudian dia membuat market structure, kemudian ambil dari order block. Ini order block ya. Ini order blocknya. Kita coba lihat di OTE, ini area diskonnya, area 50 ada di order blocknya. Jadi kemungkinan dia akan mengambil ini ya. Ini udah TP. Kalau kita ambil sell set buy set liquidity, jadi entry-nya adalah di order block. Kita pasang buy limit ya di area order block ya. Ketika MSS ini di break, jadi kita masang entry-nya adalah di sini. Jadi kita nunggu MSS market structure, baru kita pasang entry di area order block sini. Nah, ini juga saya entry. Nah, ini di break ya semalam ini. Nah, ini di New York session ya. New York session dilanjutkan dengan London close. Ya, kita acuan entry-nya kemarin di sini. Saya lihat di sini ternyata ada FPG ya. FPG, fair value liquidity, ya. Ini jual liquidity internal ya. Ya, ada fair value FPG, fair value gap ya. Ada fair value gap diambil. Kalau kita perhatikan di sini ya,
ini market structure. Sip. Ini semalam saya entry-nya. Kemudian ini ada liquidity grab. Jadi ini udah lengkap. Kemudian saya kemarin acuan TP nya itu menggunakan defisiasi -1. Ya, defisiasi -1 di sini. Ini berada di area diskon ya, 50. Bahkan kalau kita lihat di sini OTE-nya entry di sini bisa, tapi kalau entry di sini tidak, hampir udah kena, tapi kalau spreadnya lebar ini tidak kena. Jadi kita ambil atasnya atau di atasin dikit, dan kita TP di ini udah TP -1, defisiasi -1. GU kita akan cari area yang bagus di sini nanti, karena di sini ada order block, dan kalau lihat di sini juga ada fair value gap ya. Kita tunggu di sini. Ini juga kalau kita ukur adalah di area OTE ODJP yes ya. Kemarin kita coba entry di sini, ternyata tidak diambil, kemudian dia ambil di sini. Nah, fair value gapnya udah diambil, jadi ketika dia sudah nyampe TP seperti ini, biasanya ketika dia balik dia akan naik terus. Jadi kita cancel ya, ini kemarin kita cancel. Targetnya sesuai, targetnya dia udah nyampe, tapi area yang kita entry tidak diambil ya, tidak diambil. Dia ambil breaker block di sini. Nah, ini juga bagus, ini BPR ya, BPR. Kalau kita ambil sini, ini BPR. Ini juga sebenarnya kemungkinan di break, tapi karena ini udah diambil, jadi kalau berdasarkan rule kita tidak ambil ketika sudah nyampe target, kecuali ada beberapa hal. Tapi sepertinya ini mau diambil, kita lihat nanti. Dan kita tidak entry lagi karena sudah diambil TP nya. Kemudian EUR/USD ya, EUR/USD kemarin kita ada entry di sini. Saya coba ambil di sini, tapi dia tidak naik, tidak ini karena dia membentuk ini. Jadi kita acuannya adalah NTP nya ini Bset liquidity ya. Jadi kalau kita ambil Bset liquidity, ini sudah TP ya. SDCAF ini belum ada tanda-tanda turun, belum ada tanda-tanda yang bagus untuk turun. Yang di H1 ini ambil fair value gap, tapi seperti ini kita tidak ambil karena lewat RR-nya tidak terlalu bagus ya. Kalau kita ambil di sini RR-nya tidak terlalu bagus, jadi kita akan coba untuk mencari sell
nantinya ya. Kalau sekarang belum ada tanda-tanda, kita tunggu ini di break ya. Ini sebenarnya udah mulai ada penurunan. Kita lihat di sini ada fair value gap ya. Jadi TP di area ini nantinya kita lihat kalau di break, minggu ini di break, saya akan entry jika ini di break, kemudian naik lagi ambil fair value gap, kemudian turun ya. Nah, ini planning kita. Ya, ini kalau kita kemarin ambil di sini berarti ini ya, TP nya adalah area ini. Dia ngambil sell set liquidity, dan ini kemarin juga kita lihat di sini dia ambil, kemudian ambil ini. Ini kemarin saya gambar juga di sini, namun tidak entry. Ya. Kalau kita mau entry seperti ini, ya. Ya, kemungkinan dia akan ambil ini. Ini adalah area-area penting yang akan kita jadikan acuan TP atau acuan entry ya. Bisa kemungkinan sampai sini. Dan ini ada order block yang diambil. Ya, ini juga kemarin entry ya, yang diambil sell set liquidity, liquidity grab, break ya. Kita perhatikan ini ada liquidity grab, kemudian di entry di sini. Kalau ketika sudah nyampe di sini nih ya, ketika nyampe di area ini baru kita pasang sell limit di area ini. Cara entry-nya sell limit. Dan TP di area ini. Kalau TP itu sesuai dengan struktur marketnya ya. Berdasarkan struktur, kalau sekiranya dia nggak kuat turun, kita bisa ambil TP-nya di area ini. Kalau ini 1/1,5, 1/1,5. Kalau kita perkecil ini bisa 2 ya, 1/2. Kemudian CADJPY kita perhatikan di sini nggak kelihatan. Ini order block. Order block di H4 ya. Order block di H4 diambil, kemudian dia turun, dia ngebreak ini, kemudian dia membentuk H1. Nah, ini dia ngambil di H1 market fair value gap.
Kalau entry di sini bisa ya. Kalau diambil di sini nih SL-nya terlalu panjang, kita ambil atasnya. Di atas satu body candle, di atasnya fair value gap. TP bisa di area sini. Ini sudah TP. Ini kemudian GPPJP ya. GPPJP kita kemarin akan hold ya. Jika ini di break, ternyata dia tidak break dan dia ambil area ini. Atau kita gambar, ini ada sell set. Alasan saya entry di sini karena ada base set liquidity. Ini diambil, kita lihat nanti, kita nunggu lagi dia turun di break ini untuk cari entry lagi. Diambil ini fair value gap, kemudian membuat market structure di sini. Market structure di sini. Kemudian dia ambil fair value gap di sini. Ternyata ini diambil fair value gapnya. Naik. Ini bisa buat scalping seperti ini biar bisa scalping. Kalau scalping kita pendek-pendek, ambil ini TP sini. Nah ini scalping. Kemudian EUR NZD. LJT ini enggak ada yang bagus. Oh ini kemarin saya garis, ternyata diambil. Diambil sini fair value gap. Oke, fair value gapnya di sini. Ini fair value gap, ini di break ya. Sorry, ini market structure break. Ini di break, mengambil fair value gap, kemudian naik sama kayak ini. Ya, demikian review market. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.